Oke, berjumpa lagi kita hari ini dengan Coach Rama. Ya, Sudah lama kita nggak berjumpa. Ya. Karena beliau ini sudah pindah gym rupanya. Yang berada di mana ini? Di Fitness, di Kampung Dul. Kampung Dul. Masya Allah, tempatnya sangat luar biasa, teman-teman. Kalau mau punya atau menginginkan kenyamanan dalam fitness atau berolahraga gym, wah ini memang recommended, mantap. Gimana setelah berada di sini? Perbedaan ya, pertama kan. Itu pertama. Karena kan dulu emang kebiasaan kalau latihan kita kan biasa nggak pakai AC gitu kan. Nah sekarang nih kita kayak AC ya gitulah, kalau nggak keringatan tuh udah biasa latihan di sini. Iya, kalau di tempat lama kita pakai kipas angin. Kalau di sini, wah Mas, ini tempatnya sangat adem ya teman-teman semua. Alhamdulillah. Ini pakai AC semua, full AC. Kalau yang tidak terbiasa AC kayak saya ini kedinginan, tapi mantap luar biasa. Dan kalau untuk segi latihan, kalau menurut Coach Rama sebenarnya dalam olahraga gym atau fitness itu, yang paling bagus itu apakah pakai AC atau kipas angin dan atau plong aja gitu, gimana? Oke, sebenarnya sih tujuan olahraga bukan balik lagi ya, kan ada yang keyakinan tuh kalau nggak keringetan mereka belum olahraga. Belum olahraga. Nah, balik lagi sebenarnya tuh keringetan tuh bukan ukuran. Faktornya dari ketika kita harus latihannya pas gitu atau udah berhasil, bukan. Karena keringetan tuh salah satu faktor tubuh kita tuh beradaptasi dari kepanasan. Nah, biasanya kalau kita olahraga dengan cukup maupun dingin sekalipun kita bakalan keluar keringatan tuh, karena suhu tubuh kita bakalan naik. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuman ada segelintir orang yang nggak nyaman ketika mereka terlalu dingin, tempatnya dingin gitu. Nah, beruntungnya tempat di sini gymnya kita yang style suhunya tuh nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Jadi yang bikin nyaman juga. Jadi nyaman ya, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas juga kan. Mantap. Jadi memang kalau panas dan dingin itu bukan ukuran kita olahraga ya. Iya. Nah kalau di sini Coach Rama sendiri melatih atau gimana di sini? Saya di sini sebagai personal trainer. Ya. Dan bisa dibilang personal trainer home ya, jadi tetap di sini. Jadi kalau saya ngajar ya di sini, nggak boleh ya, dengan perjanjian belum boleh ke dalam lain, belum boleh. Kan? Mantap sekali memang. Karena ada keterangan kontrak di sini. Tapi memang sudah luar biasa beliau. Di sini berapa personal trainer? Di sini alhamdulillah baru nambah lagi, itu baru dua. Tadinya sendiri? Kemarin sih sendiri sih. Jadi ya nampung banyak lah. Sekarang udah kebagi tugas. Coach Rama sendiri dalam olahraga fitness itu seperti apa? Jadi dulunya tuh senang banget sama namanya tuh bentuk otot, terutama six pack. Oke, rata-rata orang tuh pengennya six pack. Bener, orang baru mulai pasti pengennya six pack. Apalagi masih semuanya muda ya. Idamannya pasti six pack. Mereka nggak tahu ada otot bahu, mungkin dada, dia taunya six pack kan. Otot perut. Nah, dari dulu tuh juga sering latihan, bisa dibilang tuh dulu fokusnya ke bodybuilding ya. Karena seneng banget dengan badan-badan yang bagus gitu kan. Lambat laun tuh bakalan ngerasa kayak, kok lambat ya? Apalagi kita ya tahu sendirilah gimana dengan keadaan kita, apalagi natural. Iya, itu maksudnya. Itu sulit banget sih. Jadi mau nggak mau ketika cobain gerakan pertama itu belajar nyobainnya namanya deadlift. Itu tuh nggak tahu namanya powerlifting, tuh nggak tahu. Dulunya nggak tahu powerlifting. Dulu tuh namanya taunya cuma deadlift. Squat, nah, dan bench press ya. Nah, itu 3 itu ya. Iya, udah sering dilakuin lah. Cuman lama-lama kesini tuh kayak kok seneng ya, gerakan ini kayak seneng. Jadi hasil memutusin powerlifting, tapi baru 3-4 tahun sih baru fokusnya sih ke powerlifting. Mungkin teman-teman semua pengen tahu apa sih powerlifter itu. Mungkin bisa Coach Rama jelaskan. Oke, bisa jelasin sedikit kemampuan aja ya. Dan karena nggak terlalu banyak sih. Pelaku powerlifter. Belum sempet tanding juga karena di Bangka nih belum ada eventnya kan ya. Paling banyak tuh eventnya di luar. Jadi memang kalau Bangka Belitung ini marketnya orang yang masuk ke powerlifter itu belum banyak ya? Jarang. Jarang. Kalau ada juga
kayak kita, oh kamu latihan powerlifter. Mungkin orang belum tahu apa powerlifter itu, coba jelaskan. Mereka tuh tahu cuman powerlifter tuh ya cuman angkat, deadlift, ya kan bodybuilding juga deadlift. Kan bodybuilding juga bench press, kan bodybuilding sama juga rata-rata orang yang latihan juga sama. Cuma mereka tuh ada aturannya, terutama kayak posisi pada saat bench press, kita tuh minimal turun dulu, kena dada, baru dorong. Terus ada juga peraturan federasi yang lain yang nentuin boleh. Berarti harus barnya harus mentuh dada ya? Iya, karena syaratnya di sana rata-rata semuanya di sana. Dari titik dada sampai ke full. Iya, itu teman-teman semua. Oke. Jadi untuk aturannya ada beberapa yang berbeda dari bodybuilder atau yang pada sering umumnya kita nge-gym gitu. Karena emang fokusnya tuh bukan stimulus ototnya sih, karena titiknya mereka berhasil ngangkat seberat apapun dari titik A ke titik B. Iya, dengan peraturannya tadi. Maupun dia agak melenceng nggak kena bahunya, tapi dia berhasil, ya nggak apa-apa. Iya, berarti berhasil. Karena peraturannya gitu. Kecuali kayak dia pantatnya naik nih pada saat dia bench press. Nah, itu kemungkinan bisa kartu merah. Kalau pantatnya naik kan bisa juga? Nggak boleh. Kalau di harus lurus ya? API itu nggak boleh. Dia harus pantatnya harus nempel ke bangku. Harus flat, lurus. Sama termasuk kakinya juga. Yang aku tahu sejauh ini masih gitu. Oh, jadi badan lurus? Nggak lurus naik, banget. Misalkan ya, kita arching ya. Naik ini kan? Iya, arching ya. Cuma pantatnya nggak terbang gitu. Masih nempel di benchnya. Tapi kalau spakula tetap bisa? Tetap retract, tetap arching. Oh iya. Cuman nggak naik kayak gini. Biasa kan kalau dorong kan langsung naik gini kan badannya kan. Nah itu udah digagalin. Kalau bodybuilding tuh kita fokus ke badannya ya, proporsionalnya, keseimbangannya, komposisinya, dan lain-lain segala hal kan. Fokusnya ke otot? Iya. Kita juga fokus otot sih. Cuman nggak terlalu spesifik ke sana. Tapi kalau powerlifter itu tidak, walaupun badan kecil kayak saya juga bisa kan? Bisa banyak, malah kalau yang bagus tuh badan kecil tapi angkatannya kuat. Gitu ya? Itu yang paling dicari. Karena saya pikir kemarin badan tuh harus besar, lemaknya harus tinggi, angkatannya berat. Mungkin itu di strongman. Oh itu beda lagi? Bisa jadi di strongman. Jadi banyak sekali ya teman-teman semua. Dalam olahraga angkat beban itu banyak yang cabang-cabang yang belum kita ketahui, terutama powerlifter yang selama ini asing banget sih di Bangka. Kayak saya juga masih asing sih. Iya. Tapi saya suka dengan gerakan angkatannya. Angkatannya kalau repetisinya berapa kira-kira untuk latihannya? Kalau emang buat di kejuaraan, kita ngomong kejuaraan. Kalau kejuaraan rata-rata kalau kita lihat itu hanya satu ya, namanya juga one rep max. Iya, karena itu bukan bikin kita kuat sebenarnya, tapi menunjukkan kita seberapa kuat. Dan untuk latihannya sebenarnya nggak disarankan setiap pertemuan atau segala macam, kita selalu nyobain one rep. Kebayangkan, coba udah pernah nyobain angkat paling berat sekali, gimana domsnya, gimana pegel besoknya, atau nggak habis satu rep itu betul. Pengen latihan lagi nggak habis, itu pasti udah malas, karena fatigue-nya ketinggian, kelelahannya tinggi banget. Jadi makanya kalau latihan tuh kita nggak sampai 100% tenaga kita tahu nyobain tiap hari one rep max, tapi kita lebih ke 75% atau 80%. Jadi nggak sampai ke puncak itu nggak? Enggak. Tapi repetisinya kita banyakin, misalkan 3 kali 3 atau 5 kali 3, repetisinya 3, setnya 5. Setnya 5. Dalam setnya banyak juga ya? Iya, istirahatnya juga banyak. Bisa sambil tidur. Jadi istirahatnya di antara set itu berapa kira-kira? Biasanya 2 menit? Satu lagu biasanya. Bisa 3 sampai 5 sih. Wah, luar biasa. Kalau kita bodybuilding itu kelamaan. Jadi angin jadinya. Jadi 1,5 menit sampai 2 menit sih. Nah, selain itu latihannya, selain dari misalnya kita mainnya di repetisinya 3. Buat repetisi 5 sampai 3. Fleksibel sih. Tergantung bebannya. Kalau kita fokusnya ke ningkatin strength, biasanya aku di 5 sampai 6 repetisi aja udah cukup sih. Nah, ini nggak jarang banget satu rep tuh, biarpun 3 bulan juga belum tentu nih nyobain one rep. Kayaknya salut banget ketika orang yang tiap hari main tuh bisa PR. Oh gitu ya. Itu nggak hancur badannya gitu. Tapi kan itu latihannya bukan pelan-pelan, naiknya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, progresif juga. Sama-sama progresif. Oh ya. 5 set. Tergantung juga. Kalau kita lagi mood mungkin bagus ya, kan hitungannya ada RPI namanya kan. Tingkat kita ketika kita lagi moodnya bagus, nyobain 100 kilo, kok agak enteng ya, mungkin bisa naikin 120. Tapi jangan dicobain PR-nya gitu. Karena emang
ya capek banget sih kalau tiap hari PR. Baik lagi, itu hampir nggak mungkin sih. Susah benar ya. Cederanya tinggi banget kalau PR. Sering keseringan PR. Memang harus kita harus belajar betul untuk latihan powerlifter itu ya. Bener. Luar biasa. Biasanya latihannya 3 ya? 3. Squat, bench press, deadlift. 3 ya. Jadi angkatannya memang di gerakannya kumpon ya. Kumpon. Jadi memang melibatkan hampir seluruh otot itu kena semua. Iya, bisa dibilang. Tapi luar biasa. Kalau SPD ini rentannya sama di bagian back sih karena lemah. Jarang banget latihan back. Jadi jarang dia latihan back. Bukankah deadlift itu kena juga? Enggak, maksudnya itu karena 3 tadi tuh. Nah, kan squat kan jelas kita lowernya hampir semua udah kena semua lah. Oke, bench press bagian upper ya terlibat juga ya. Nah, deadlift bisa dibilang maksudnya tuh lebih ke spesifik seluruh tubuh, tapi kan hampir. Dan bagian yang terlatih yang bergerak, yang enggak statis itu hanya bagian glutes, bagian sendi pinggul, lutut, dan sedikit di bagian bahu. Nah, jadi jarang banget kita gerakan yang konsentrik isometrik di bagian punggung. Jadi jarang konsennya ke situ. Iya, jadi kayak latihan kayak manjang mendek ototnya tuh nggak ada di sana. Jadi makanya sedikit kita variasiin di latihan back. Contoh misalkan kita habis bench press, nah ada 2 gerakan atau 3 gerakan kita masukin ke back. Biar juga itu kan mendukung kalau latihan back kita kuat, otomatis bench press kita jadi lebih bagus juga sih. Karena dia jadi tatakannya buat di bench-nya tuh. Kalau pola makannya gimana? Untuk makan sama sih kayak bodybuilding malah sama. Dietnya gimana? Sama kayak high protein, harus tinggi protein karbohidrat. Nah, cuman kita tuh lebih, kalau aku pribadi itu lebih banyak karbohidratnya dulu sebelum latihan. Untuk tenaga. Iya. Biasanya dibanyakin karbohidrat. Kayak pisang ya tambahin atau nasinya aku banyakin kalau makan sebelum latihan. Karena penting banget sih. Penting banget ya kasih tenaga. Jangan takut sama nasi. Jangan takut. Siapa yang takut nasi? Jadi kalau mau makan nasi ikut powerlifter karena sangat dibutuhkan. Dari segi makannya hanya berbedanya di karbohidratnya memang harus diperhatikan juga kan. Balik lagi sih sebenarnya dari bodybuilding juga. Kan emang bodybuilding juga kuat-kuat ya, termasuk kuat juga kan, tapi nggak sekuat yang di powerlifting karena mereka emang fokusnya spesifik ke gerakan sana. Cuman maksud aku tuh jangan takut sama karbohidrat ya, karena karbohidrat tuh sumber utamanya energi kita. Iya, baik lagi ada kok aku nggak makan juga kuat latihan. Iya kuat, cuman nggak sekuat kamu nggak makan nasi. Iya, beda banget performanya. Betul. Bener, karena karbohidrat, apalagi kita makannya karbohidrat kompleks ya, kayak tinggi serat segala macam. Itu pada saat latihan perform banget. Mantap. Lebih bisa habis-habisan kita di sana. Tapi memang kualitas latihan kita dibanding dengan karbohidrat yang tinggi, indeks glisemiknya tinggi dibanding di rendah indeks glisemiknya, lebih enak yang berserat ya. Ya karena berserat segi kita latihannya dalam latihan angkat-angkat beban itu. Sebenarnya sama sih karbohidrat ya, cuman yang membedakannya tuh GI-nya kan. Iya, jadi kalorinya sama, tapi yang membedakannya adalah tingkat gula darahnya mungkin ya. Ya, karena kalau kita kan semakin tinggi gula darah kita, anggap aja kita buka puasa kita makan manis-manis ya. Pasti habis itu sejam 2 jam kita bakal ngantuk. Kenapa? Karena gula darah kita ngelonjak tinggi. Tubuh kita tuh menekan juga, gula darah kita tuh bakalan cepet turunnya. Jadi makanya itu bahaya banget sih kalau pembuka puasa atau sarapan di pagi hari itu langsung yang manis-manis. Nah, makanya dimulai dengan pelan-pelan. Mungkin bisa dengan serat atau buah mungkin disarankan, cuman usahain buah yang jangan yang manis ya. Buah sekarang hampir manis semua. Iya, makanya sebenarnya buah yang manis itu juga ada bahayanya juga sih buat tubuh kita kan, apalagi yang keseringan makan yang nggak bisa lepas dari manis ya. Ujung-ujungnya mau cobain pelarian ke sini. Ada orang diet lagi minum balik lagi. Ada orang yang diet melihat buah itu sebagai pengganti karbo. Dia tidak makan nasi tapi tinggi di buah. Sedangkan buah sekarang dan buah zaman dulu sudah sangat berbeda. Gulanya tinggi. Mungkin kalau untuk buah itu kan dia beda ya gulanya kan. Gula fruktos itu kan tidak bisa diserap oleh otot ya kalau nggak salah ya. Dia hanya bisa diserap oleh liver. Jadi kemungkinan kalau tidak dipakai masuk ke lemaknya mungkin besar juga.
Iya, balik lagi kalau mereka hanya fokus ke buah, proteinnya kurang, ya kurang juga nutrisinya kan. Apalagi mau tumbuh, kita fokus ke tumbuhan massa otot nih, dimana ya makanan otot itu apa sih? Ya protein. Protein. Kalau dia makan karbo ya mungkin bisa, cuman pemulihannya jadi lambat, perkembangannya jadi lambat gitu kan. Banyak banget lah jadi lambat ketika kekurangan protein. Ya, jadi memang kita ini sarapan, masyarakat kita ini memang sarapan dalam, kalau dihitung dalam piring itu makronutrisinya memang kita seringkali kekurangan dari protein itu. Iya, banyak karbo. Jadi udah makan nasi, makan. Padahal zat pembangun itu adalah proteinnya. Kalau di powerlifter itu sendiri memang melihat protein itu sebagai kira-kira seperti apa? Juga. Kita sama-sama latihan pakai otot. Iya. Iya. Pelari juga pakai protein sebetulnya. Protein. Nah, cuman yang apa ya? Nggak ada bedanya sih. Sama, dietnya sama. Sama. Mungkin, apalagi kan powerlifter sekarang ada kelasnya. Mungkin angkatan kita berat, tapi berat badan kita juga tinggi. Anggap aja misalkan masuk kelas 90. Tapi kita ketinggian lemak nih. Dan nah, otomatis nanti kalau kita masuk sana, masa otot kita nggak sebanyak orang yang 90 kilo. Kita karena kebanyakan lemak, kita juga rugi juga di sana. Makanya ada dietnya juga di sana, biar cari berat badan yang pas, yang ideal ya. Yang pas. Jadi setidaknya beban kita tuh nggak sampai bawa-bawa banget lah gitu. Sekali lagi ini saya sih sering berpikir begini. Kalau badan kita besar, lemak kita agak tinggi, kita bisa ngangkat lebih berat. Benar nggak itu? Dibanding misal kayak saya kan lemaknya mungkin tidak terlalu tinggi dan kecil lah kelihatannya. Dan apakah bisa angkat yang lebih berat-berat gitu? Bisa sih, cuman yang apa bedanya dengan orang yang kadar lemaknya tinggi? Saya lihat kan, apalagi powerlifter itu kan rata-rata kan badannya besar-besar. Enggak ya? Enggak juga ya? enggak juga. Oh, yang besar itu kayaknya di strongman. Nah, itu besar-besar. Oh, kalau badannya besar kan sangkut paut dengan tenaga yang besar. Iya, iya betul. Jadi biasanya orang dengan kadar lemak yang rendah itu biasanya sulit mengeluarkan tenaga yang besar karena mereka keterbatasan dengan konsumsi makanan yang sedikit. Iya, iya, iya. Gimana ketika kita latihan yang beban yang berat, apalagi mengangkatnya banyak-banyak itu kan kita butuh energi. Kita bilang karbo. Karbo. Nah, sehingga ke sana. Jadi kita untuk naikin massa otot, kalau apalagi lagi defisit kan, itu sulit banget untuk naikin angkatan, powernya, strength-nya, segala macam. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya sih dari diet. Dari kalau pendapat seperti itu nggak ada bedanya dari pandangan sekarang tuh nggak ada bedanya. Jadi mau dia apa namanya tuh mau bodybuilding, lifter, crossfit, mungkin semuanya diet tinggi protein juga sih. Dan tadi balik lagi ke tubuh, emang pemegang saham kita kan tadi ada berapa? 5. 5 kan? Nah, di sana semuanya tuh bagus banget. Kecuali otot ya, yang kita tingkatin kan. Nah, di mana otot tuh butuh protein. Nah, biarpun badan dia gede, tapi massa ototnya kecil. Kalau kita bisa dibilang sekarang tuh skinny fat atau segala macam ya, banyak yang badan besar, ototnya kecil segala macam. Nah, mereka nggak menjaminkan kuat juga kalau massa ototnya sedikit. Jadi percuma kalau badannya gede tapi massa ototnya dikit. Ya, jadi teman-teman semua, memang karbohidrat itu memang sangat penting dalam memberikan tenaga kepada kita. Jadi kalau teman-teman mau makan karbo, angkat beban. Karena otot adalah pembakarnya karbo. Coach Rama melihat manfaat dari angkat beban itu dan latihan powerlifter itu bersangkutan dengan kesehatan kebugaran. Kan ini hanya salah satu metode latihan. Ada yang binaraga, ada yang calisthenics, powerlifting, olympic lifting dan lain-lain, mungkin pancur termasuk. Nah, jadi ini balik lagi. Kalau dari segi kesehatan, sebenarnya semuanya kesehatan. Hampir semua tuh menuju kesehatan. Cuman ketika kita spesifik ke kompetisi, biasanya tuh kesehatan udah di nomor 2 ini. Iya, di nomor 2 ini. Karena tujuan kita udah sehat kan, menang. Iya, betul. Rata-rata kita lihat atlet maraton. Dia lari berapa ratus kilo. Dan lihat cara dietnya, lihat kakinya habis latihan melepuh segala macam. Emang itu masih sehat. Dia olahraga, tapi sehat. Nah, apalagi kita lihat atlet-atlet apa kayak yang segala macam kalau lagi latihan. Nah, kalau bicara dengan kompetisi,
sebenarnya itu dua hal yang berbeda dalam kesehatan. Kalau kesehatan kita karena goalsnya berbeda ya. Kalau kita sekedar hanya kesehatan, kita angkat beban, atur pola makan, maksud itu ya beban yang cukup lah ya. Oke, karena emang tujuan beban kan dari apa namanya harus progresif Pak ya. Harus ada penambahan beban pelan-pelan. Cuman ya itu udah cukup sih. Jadi nggak perlu sampai harus kuat Pak. Aku harus 300, aku harus sama kayak dia 200 misalkan. Ya jangan. Ya nggak bisa juga kan. Kita banyak ya klien aku yang udah masuk umur senior. Ternyata mereka tuh masih kuat gitu, masih latihan mau squat, segala macam masih kuat. Tapi mereka nggak fokus spesifik nambahin bebannya tinggi banget. Mungkin bisa 10 kilo tuh bisa 2 bulan, 3 bulan. Tapi itu udah hebat sih. Nah, kalau bicara tentang kesehatan ya gitu. Jadi memang goalsnya kalau dalam pertandingan itu memang kita harus fokus ke pertandingannya ya. Iya. Lihat kalau yang lagi bodybuilding lagi diet. Iya beda juga. Itu luar biasa. Lemak yang sehat tuh di berapa persen sih? Nah, ya. Gitu kan? Gila. Aduh. Ya fitness tuh ya fitness. Ya, itu jenis kebugaran ya. Ya beda ya. Jadi, jangan bilang gym tuh binaraga itu bisa dari bagian fitness, tapi binaraga bukan fitness. Iya beda. Karena beda. Ya. Jadi karena sering kali kita latihan para kita fitness ini kan, kok badan kamu nggak besar ya kayak buat apa kayak orang-orang tanding itu kan. Kita ini kan tujuannya beda. Nah itu mungkin banyak juga persepsi seperti itu. Bagaimana menurut Coach Salma? Ya balik lagi sih, kalau saran saya ya apa namanya tuh, hilangkan persepsi kalau badan kita tuh mau sehat badannya bagus kayak binaraga. Harus besar gitu. Apalagi natural. Sebenarnya nggak anti orang pakai sarung, nggak, itu mah pilihan mereka masing-masing kan. Cuman maksudnya tuh jangan ngeklaim bahwa badan kayak gini nih mereka bilang ini natural gitu loh. Dapatnya natural, apalagi yang udah gede banget. Mungkin ada juga yang badannya nggak gede, nggak pakai gitu. Malu-malu sih sebenarnya. Tapi memang tujuan kita memang tidak kalau untuk hanya fitness, bukan untuk pertandingan. Ya memang kita tujuannya untuk kesehatan. Beda dengan orang-orang yang tanding misalnya kan, di pertandingan itu memang goalsnya berbeda. Udah beda. Ya, treatmentnya juga beda. Prestasi. Sehat. Semua orang sehat kalau nggak sakit. Ya, betul. Tapi ke level bugar itu hampir sulit tuh. Nah, jadi memang olahraga fitness itu bisa menunjang kita dalam olahraga apapun. Bisa dibilang sih. Bisa dibilang dia itu menunjang kita dalam olahraga apapun. Maupun catur mungkin catur butuh fitness juga kita ya. Kalau nggak kebiasa duduk pinggangnya sakit gitu kan. Banyak sih rata-rata, makanya orang bilang tuh dikasih dua pilihan kan. Ya nggak perlu dikotak-kotakin, contoh kayak aku jogging aja, aku nggak mau latihan beban. Artinya lagi nggak usah jogging, segala macam. Ya dua ini kalau di combine itu bagus banget. Iya, dikolaborasikan. Pilih gitu kan. Kayak kita makan antara minum. Aku makan aja lah, minum nggak penting. Kenapa harus milih kan itu dua-duanya bagus? Kenapa nggak dua-duanya di apa? Betul. Dikombinasikan kan lebih bagus. Otot jantung kita kuat, kita nggak mudah ngos-ngosan pada saat angkat. Setidaknya kalau kita lari juga sama otot kita nggak lemah karena kita keseringan apalagi yang long term gitu ya, larinya jauh gitu kan. Itu bukan lemak lagi sih yang kebakar, udah otot terbakar luar biasa. Minimal jaga masa ototnya. Dengan latihan beban. Iya. Jadi teman-teman semua, pesan Coach Salma adalah bahwa jangan kita pisahkan antara latihan beban dengan kardio. Semuanya bagus, dua-duanya bagus. Bisa dikolaborasikan sama-sama. Jadi memang harus dikolaborasikan. Teman-teman yang sering jogging juga mungkin bisa angkat beban juga. Bisa. untuk menahan massa ototnya minimal. Minimal sambil lari, kalau badan bagus kan lumayan. Lumayan, enak kelihatannya. Luar biasa. Nah, yang terakhir ini Coach Salma, apa kira-kira pesannya kepada teman-teman semua ketika kita ingin berolahraga angkat beban? Kira-kira mungkin Coach Salma bisa menyampaikan pesan-pesan sedikit untuk teman-teman kita. Oke. Mungkin agak panjang sedikit. Jadi latihan beban itu penting banget. Salah satunya itu adalah kita bilang investasi ya, keuangan. Banyak rata-rata klienku yang udah senior itu bilang mereka tuh
telat latihan beban ketika mereka udah sulit berjalan, baru-baru nyobain latihan beban. Padahal kalau dulu mereka bilang udah nyobain dulu latihan beban, mereka nggak bakalan ngerasain sulit gini, atau nggak latihannya ya sakit-sakit dahulu gitu kan. Baru nyoba, masa kita harus latihan beban tunggu sakit dulu? Nggak usah, mulailah dari sekarang, pelan-pelan aja, nggak harus ke gym kok, mungkin di rumah bisa, atau kalau nggak mau di rumah ya ini mah jogging nanti lambat laun bakal orang yang jogging juga balik ke gym juga. Baik lagi juga orang ke gym juga bakalan lari juga, karena di sini nggak ada fotografer gitu kan, di tempat lari banyak fotografer. Nah semuanya balik lagi, semuanya masing-masing gitu, dan yang penting tuh mulai dari sekarang ya. Tidak ada kata terlambat. Nggak ada. Banyak kok. Yang terakhir itu solid banget aku sama klien aku yang umurnya 74 tahun. 74 tahun? Itu masih bisa luar biasa. Beban. Itu keren banget sih. Dan dia cerita teman-temannya udah boro-boro ya mau latihan beban, untuk jalannya udah susah. Nah, beliau masih bisa. Nah itu salah satu motivasi banget sih. Ya, luar biasa. Sampai sekarang jadi meyakinkan bahwa emang latihan beban itu ya, mau latihan apapun, olahraga apapun itu bagus banget, sangat penting ya, penting banget, investasi masa yang akan datang. Orang sering menganggap bahwa latihan olahraga itu hanya untuk anak muda, jadi orang tua itu santai aja kalau bisa, nggak usah terlalu banyak aktivitas. Nah itu banyak juga persepsi seperti itu. Iya, itu yang miskonsepsinya di sana, karena memang semakin tua itu malah semakin penting latihan beban. Semakin penting. Karena kita tahu sih namanya sarkopenia ya. Sarkopenia itu penurunan massa otot. Pernah nggak coba lihat orang tua, semakin dia tua kakinya kecil. Ya betul. Badannya gede. Tangannya kecil juga. Iya. Tapi paling nampak tuh kaki. Kaki ya. Paling nampak dari otot pahanya sampai ke situ. Iya. Kenapa? Karena mereka udah jarang gerak. Dulu mungkin mereka sering kemana-mana, jalan, naik tangga segala macam. Nah sekarang disuruh di rumah aja, nggak kemana-mana. Massa ototnya berkurang, lemaknya nambah, nggak kemana-mana gitu kan. Ujung-ujungnya ya penyakit yang tidak menular tuh makin numpuk, kayak gaya hidup yang baik gitu kan. Penyakit degeneratif. Nah itu sih, malah semakin tua semakin penting. Jadi untuk kawan-kawan semua, umur semakin tua semakin kita butuh olahraga, latihan beban terutama ya. Olahraga yang luar biasa. Yang sifatnya kalau bisa sih menambahkan massa otot. Ya. Karena memang otot itu sangat penting bagi tubuh kita. Saham yang paling sangat penting. Saham. Langsung yang kita rasain langsung ya tubuh kita. Jadi tidak ada kata terlambat. Ayo kita berolahraga. Jangan mager lagi ya. Jangan mager lagi. Itu dia. Kita sudah berbincang dengan Coach Rama, sangat luar biasa beliau, powerlifter. Saya ingin sebenarnya belajar dengan beliau ini bagaimana menjadi powerlifter, tapi ya karena aku juga belum sampai cuman sekedar hobi latihan powerlifter. Iya, tapi untuk kita orang awam, olahraga powerlifter itu sangat sangat asing sebenarnya. Asing. Apalagi strongman itu, itu belum pernah lihat di sini, Mas. Belum ada, karena pasarnya nggak ada juga di sini, nggak ada yang mau ikut. Karena tapi mungkin kalau dari sekarang dilihat, rata-rata udah banyak orang yang nyobain deadlift. Udah bagus loh. Nah, balik lagi ke masing-masing gitu. Nggak ada kok yang salah, mau punggungnya bengkok pas segala macam. Kalau beliau belajar pasti lama-lama dia belajar, dia koreksi. Ini bakal sakit. Ini bakal. Ya lama-lama kita belajar dari kesalahan kita. Saya sering sih sebenarnya belajar. Ini sakit, berarti ada gerakan yang salah gitu. Nah itu yang lebih baik gitu kan, daripada hanya sekedar ngerasa paling benar. Bahaya. Jadi kita sendiri yang tahu ya. Tapi aku sendiri lebih senang gerakan yang rapi. Betul. Kalau gerakan yang rapi pasti enak dilihat. Pasti enak dilihat, betul. Iya. Kalau kita lihat di kamera itu setelah kita record, enak lihatnya. Ya mulus banget. Mulus. Aku lebih senang sana. Kenapa? Karena emang kayak ada something seni ya gitu ya, kayak seni gitu. Rapi banget, kayak turun, pelan, nggak terlalu memaksa, getar-getarnya nggak kurang. Betul. Tapi dengan musik bebannya nggak berat gitu. Dan kita bisa merasakannya sangat kuat di diri kita. Betul memang ini. Kita latihan beban itu banyak yang kita dapatkan, terutama ya
seni dalam mengangkat beban itu sendiri. Saya sangat rasakan bahwa sangat banyak manfaatnya ketika berada di dunia olahraga angkat beban. Tapi untuk kompetisi saya belum. Tapi memang untuk hanya untuk kebugaran aja sih. Ya, itu aja mungkin Coach Rama. Ada lagi mau disampaikan untuk teman-teman kita? Siapa tahu nanti mau latihan beban di sini apa gimana? Latihan mah di mana aja bagus. Tapi luar biasa. Tempat ini luar biasa. Saya terasa lihatnya sangat nyaman. Mungkin karena baru kali ini saya ke sini ya. Kita sangat berterima kasih kepada Coach Rama sudah mau berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa memberi manfaat kepada teman semua untuk mau berolahraga, jangan magar-magar. Banyak orang yang sebenarnya tidak mau berolahraga karena mungkin mindset juga yang salah. Iya, kurang lebih benar ya. Karena memang mereka ngerasa ya olahraga nggak penting ketika mereka lagi sehat. Iya, itu lebih banyak. Ngatur makan tidak cukup. Ada lagi yang sebalikannya, olahraga cukup, nggak perlu ngatur makan. Kalau makan. Ada banyak kok ini. Banyak itu persepsi itu luar biasa. Itu memang tantangan kita sih sebagai kita memberikan influence pada teman-teman. Mungkin cara kita mungkin juga tidak terlalu benar, tapi mungkin kita sendiri mau memberikan treatment kita yang apa yang sudah kita rasakan, mungkin kita bisa berbagi kepada teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sampai jumpa lagi. Semoga kita bisa nanti ada sesi latihan bersama Coach Rama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Rama.